nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah urang sadayana muji syukur ka Allah Subhanahu wa taala karena sadaya limpahan karunia tur kanikmatan dipasihkeun ka urang sadayana, terkhusus kanikmatan urang sadaya dipasihan kanikmatan tiasa papandak sareng sasi Ramadan sasi nu kajeda pisan pinuh ku kautamaan tur kamuliaan. Mudah-mudahan salah satu keutamaana kaistimewaana nyaeta siam andaksanakeun dina sasi Ramadan tiasa nganterkeun urang janten jalma-jalma anu takwa, janten jalma-jalma anu resep turul mirih aya dina kataatan ka Allah Subhanahu wa taala. Painten mudah-mudahan ikhtiar urang, doa urang sadayana dongkap ka ieu kajian rutin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masihan katakwaan ka urang sadayana sehingga urang sadaya pasihan kaberkahan, kemudahan tur kasayan dina kehidupan dunia parat dugi ka kehidupan akhirat. Alhamdulillah oge dina dinten ayeuna al ustad anu bade ngisi dina kajian ayeuna sakuma biasa mata kahiji mung panginten dina mata anu ayeuna sanes bade ngabahas buku Arisalah Ustaz Nasruddin, tapi aya makalah khusus panginten alhamdulillah insyaallah panginten nganggo fokus engke sareng upami anu aya dina grup mata aya makalahna dina grup mata tiasa ditinggal kusim kuring parantos di share di grup mata tiasa ditinggal panginten sambil ningali fokus oge tiasa ninggal sambil ninggal HP. Upami anu teu gaduh teu acan lebet kana grup hoyong makalahna tiasa ngalebetkeun nomor HP 0877 3317 2057. Sekali deui 0877 3317 2057. Serta acan di waktu dikal ustadkeun bentan asa berhal pengumuman ka hiji mata Baitur Rahman ahad kadua sasi April insyaallah ku Ustad Rahmat Najib sakuma biasa di kawitana sami titabuh 7 dugi karingse. Sarta nu kadua agenda pengajian dalam rangka gebiar Ramadan 1443 Hijriah, pimpinan cabang Persis Padadang beserta otonom mengadakan agenda pengajian setiap hari Ahad. Dina Ahad ayeuna insyaallah kaping 3 April 2022 di kawitan titabuh 13 sampai 15, tempatnya di kantor bersama PC Persis Padadang beserta otonom anu ngisina nyaeta Ustad Ucu Nazmuddin. Anu terakhir pinten Mahad Baitur Rahman mengucapkan terima kasih teriring doa jazakumullahu khairan katsira atas semua dukungan dari seluruh jamaah, terkhusus atas semua infak, sedekah serta wakafnya. Semoga semua dukungan jamaah sekalian menjadi sedekah jariyah yang terus mengalir kebaikannya sampai hari akhir. Dan Mahad Baitur Rahman senantiasa menanti setiap dukungan dari seluruh jamaah. Ikhwati iman rahimakumullah, mangga pinten urang siapkeun persiapan urang kanggo nampi nasihat tausiah ti Al Ustad sekali deui makalahna parantos aya di grup mata. Upami anu teu acan lebet grup mata tiasa ngahubungi ka 0877 3317 2057. Waktu sareng tempat sumangga ka Ustad nyakeun. Kurang nyaman kursina. Wah, yang bajakan. Enable editing dipencet luhur. Eta. Close ya.
PDF we ieu. Kan PDF. Apa PDF? Dina Google bukan tadi. Tak nu PDF dina Google bukan. Tah, pencet. Tah. Coba deh kuat. Kan WhatsApp dewa. Tutup lah WhatsAppnya. Di download deh tina WhatsApp na anu PDF na saya penampil PDF nya Ngambil PDF nya itu aya di dieu sama-sama kayak aplikasinya kudah aya atuh nu eta iya maksud mana eta di set yang itu kayak bang video itu teh di porting iya nah ada ilegal ya nutup deh sok cara buka nutup deh sok atuh tuh nutup deh di disconnectin hareup kalau aya internet mana iya ngalengit teh
kertas lah bias dina HP we. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Ayat 34 halaman panjang teuing, bilih panjang teuing moal dibereskeun nya diaos we lah. Tema yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini tentang tarawih dan tadarus ulama salaf. Karena saya menempatkan jamaah ini jamaah khawas, bukan jamaah awam. Kan kata Imam Al-Ghazali, saum itu ada saum awam, ada saum khawas. Saum awam itu mereka yang merasakan saumnya saja itu sudah berat. Jadi menahan lapar di siang hari, menahan haus di siang hari, bagi mereka itu sesuatu yang sangat berat. Ku bisa saum lagi geus untung gitu. Dan mereka tidak memikirkan apapun di waktu maghrib malam, pokoknya mah nyaho buka, pokoknya geus buka dahar ngeunah istirahat udud ngarokok gitunya, lajo TV geus. Taraweh nyalah sapeuting dua peuting mah tong teu teuing. Masih banyak yang begitu kan Bu ya? Ya. Itu saum khawas. Jadi ku saum nage geus untung. Ya, kalau bagi mereka wah saum teh sebulan penuh teh godaan terbesar. Ya. Apalagi tukang bangunan, tukang ngebor gitunya kajian teu puasa daripada teu gawe. Kemudian ada juga saum khawas. Saum khawas itu mereka yang menganggap saum itu biasa saja. Saum itu bukan hanya menahan lapar, tapi saum itu harus lebih dari itu, yaitu ajang untuk menambah amal-amal sholih sebagaimana diajarkan oleh Nabi. Itu yang disebutkan dalam hadis man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Dan saya menempatkan bapak-bapak ibu-ibu di sini termasuk saya pribadi ini sebagai kalangan khawas. Khawas itu arti umumnya itu spesial, eksekutif. Ibu sanes premium deh, ibu teh Pertamax turbo ya teh. Mahal pisan. Jadi sanes kelas ekonomi deh ya bapak ibu teh, tapi kelas eksekutif ya. Kelas eksekutif mah istimewa, pahalanya istimewa, mayarna mahalnya. Lamun haji mah sanes KBIH biasa, tapi ONH plus ibu teh ya. Karena plus, maka yang akan kita bahas pada pagi hari ini juga pembahasan yang plus ya, yang eksekutif ya, yang khawas. Jadi bagi bapak ibu yang saumnya aja sudah merasa berat, nyakeun lah ieu teh ka Bandungan oge pasti leuwih berat. Tapi bagi bapak ibu yang saumnya itu sudah biasa-biasa, kenapa? Budak leutik oge puasa lulumpatan kuat nya, barudak lompatan main bal di gang keur puasa teh kuat nya. Taraweh kuat da jeung bari lompatan taraweh. Kuat budak leutik oge nya ari urang nya pidage cicing nya. Lain bergetar hati dan bergetar tuur. Yang bergetar panon. Yang pertama tuntunan sunnah tarawih. Hadis yang pertama ini dalam Sahih Bukhari nomor 2012
Nah tadi terjemahkannya, oh khawas pan ya. Istimewa. Di sini disebutkan haddatsana Yahya bin Bukairin haddatsana Laits an Uqailin an Ibnu Syihab akhbaroni Urwatu anna Aisyah, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha akhbarathu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja lailatan min jaufil laili. Ini awal mula Rasul mengadakan tarawih atau sholat malam dasanes tarawih. Tarawih mah kan ngajak berjamaah. Rasul mah enggak, sholat malam pribadi, cuma jamaah sahabat juga di bulan Ramadan mah enggak pada pulang. Kenapa enggak pada pulang? Nya namun balik ingat nate kanu bantal. Ya. Teu kanu YouTube, can aya YouTube zaman Nabi mah. Ingat nate kanu bantal, hayang nate istirahat. Maka khusus di bulan Ramadan mereka pada Isya itu diam di masjid, karena kalau pulang ke rumah tidur akhir malam takut kesiangan, makaning ieu teh Ramadan. Hadisnya khusus man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dan oleh karena itu mereka enggak pulang. Ketika tengah malam lihat Rasulullah ke masjid sholat, wah kesempatan gabung mereka sholat malam dengan Rasulullah. Dan di sini catatannya Rasulullah sholat tarawihnya tengah malam. Kemudian, tapi kan berarti nggak boleh awal malam ya, boleh nanti di era salaf dipindahkan ke awal malam karena jamaah banyak yang berat. Di hadis riwayat Ibnu Huzaimah bab dzukira dzikri dalilin bi anal witra laisa bi fardin, tentang witir tidak wajib. Itu yang saya garis bawahinya saja langsung. Ini hadis dari Jabir bin Abdullah, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan thamana raka'atin wal witra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat mengimami kami di bulan Ramadan 8 rakaat plus witir. Ini kalau mau pakai formasi berarti 8 plus 3 ya. Mohon maaf sejak dari saya santri dulu di Pajagalan, ketika saya membaca hadis Aisyah yang 443, saya tidak memahami atau susah memahami bahwa itu membatasi Ramadan saja. Lalu mu'alimin kesininya saya buka kitab-kitab dan sudah saya tulis juga sampai 23 halaman. Tulisannya sudah dimuat juga di At-Taubah Institute ya, linknya sudah dikirimkan ke Kang Rahman. Yang kalau mau di print bisa loba teuing gitu. Udah aja lah dikirimkan linknya dari mana dina HP, nyusumna dina HP. Para ulama pun enggak ada yang memahami bahwa hadis Aisyah yang 443 itu menjelaskan khusus Ramadan. Mengapa? Karena kan Aisyah ditanya begini, bagaimana sholat malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan? Lalu Aisyah menjawab, maka na yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda asyrata rakaatan. Nabi tidak menambah dari 11 rakaat baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Jadi pernyataan Aisyah bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Kata Ibnu Hajar, ini menunjukkan sholatul laili fis sanah. Kata ya Imam Bukhari begitu di dalam Sahih Bukhari, sholat malam Rasulullah sepanjang tahun. Karena Aisyah menjawabnya bukan di Ramadan saja, mau Ramadan mau di luar Ramadan Rasulullah tidak lebih dari 11, yaitu 4 kemudian 4 kemudian 3 ya.
Lalu Aisyah tanya, kenapa Anda tidur sebelum witir? Jawaban Nabi, yanamu aini tanamu aini wala yanamu qalbi. Mataku tidur tapi hatiku tidak tidur. Ari urang mah tibaliknya, panon beunta hate tidur. Ai Rasul mah panon peureum oge hatena mah beunta. Urang mah cenah teu, Ustad abdi mah cenah panon peureum hate peureum. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah sholat 4-4-3 itu diselingi tidur, tidak langsung. Dan kata Aisyah kan di hadis itu, fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, jangan ditanya bagus dan panjangnya. Saat ini kita banyak fokusnya sunnah itu 4-4-3. Iya, salah satu sunnah. Tapi kita abai dari sunnah fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Rasul itu sholat tarawih itu panjang. Jadi lamun sholat tarawih di jamaahnya, di bapak-bapak ibu-ibu para rondok acan can nyunah, ngaku-ngaku nyunah enak wae. Termasuk kalau mau hadis Aisyah itu dipakai harus ada tidur dulu sebelum witir. Jadi kita baru pakai 4-4-3-nya, hari tidur sebelum witirnya tidak. Jadi kalau mau konsisten itu hadis dipakai, tidur dulu sebelum witir. Yang kedua, di Bulughul Maram saja hadis Aisyah yang menjelaskan sholat malam Rasul itu bukan itu saja. Kan tadi Aisyah menjelaskan sholat malam Rasul sepanjang tahun, mau Ramadan mau di luar Ramadan, 4-4-3. Lalu di riwayat lain masih di Bulughul Maram, kata Aisyah, Rasulullah sholat 10 rakaat 8 rakaat betul 10 rakaat dan witirnya 1. Ayeuna Bulughul Maram. Kemudian Rasulullah sholat 6 rakaat lalu witirnya 5. Berarti formasinya teh 4-4-3. Hiji tanu Aisyah teh, nu kadua dina Bulughul Maram 10 1, yang ketiga masih di Bulughul Maram 6-5 gitu. Terus di riwayat Bukhari yang paling banyak riwayat Aisyah itu 2-2-2-2-2-3 atau 2-2-2-2-2-1. Ada yang menyebut hadis Aisyah itu muttarib, rancu, tepuguh, jadi nu mana? Kata Imam An-Nawawi, kata Ibnu Hajar bukan tepuguh, itu semuanya adalah pilihan, ya. Baik 4-4-3 boleh, 2-2-2-2-2 boleh, 10-1 pek ai kuat nahan beser mah. Kemudian 6-5 boleh 2 kali salam, atau ini hadis Jabir yang tadi 8+3 boleh, ya. Cuma kalau kita merujuk pendapat jumhur ulama, ya, jumhur ulama itu mayoritas ulama kembali ke hadis Rasul. Satu-satunya hadis Rasul yang menjelaskan sholat malam cuma satu. Ketika Rasul ditanya kaifa sholatul lail, jawaban Rasul sholatul laili mathna mathna fa in khifta subha fa'autir bi raqatin. Sholat malam itu 2-2-2-2-2-2. Lalu kalau takut subuh sholat witir 1 rakaat. Itu satu-satunya hadis Rasul yang menjelaskan sholat malam. Makanya jumhur ulama mau 10-1 mau 8-3 itu ujung-ujungnya 2-2-2. Yang 6-5 berarti 2-2-2-5 gitu. Meski demikian itu tidak membatasi, Pak. 4-4-3 cenah bid'ah, ini lebay, ya. Tong dibid'ahkeun daya dalilna 4-4-3. 2-2-2 cenah wajib, ini lebay, ya. Henteu kan 4-4-3 boleh, 10-1 boleh. Ahasan dalam pengajaran sholat begitu, dan Ahasan mengatakan yang lebih baik, yang terbaik 2-2-2-2-3. Mung saur guru-guru urang nu ayeuna 4-4-3.
3. Silakan pilih ya. Saya pribadi lebih cenderung dua-dua-duanya. Da abdi mah imamana panjang Bu, lamun opat teh capek ngarenghapna. Pan 2 bisa minum dulu. Atau bisa siga keur malam di PD ya gara-gara Ramadan tanggal hiji teu jadi bara rentrok jadwal. Di Masjid PD itu udah biasa, malam pertama Profesor Maman Abdurrahman, malam kedua saya. Udah hampir 10 tahun lah begitu. Ari abdi kaditu teh tanggal malam kedua, ai Profesor Maman kaditu udah malam kahiji, jadi bentrok gitu. Biasa teh mangawe. Nah ini uniknya. Opat-opat tilu cenah. Gitu kan gaya profesor. Kemudian 4. Nah pas 4 yang kedua pan saking kuhusunya jadi 5 udah alhamdulillah ar-rahmanir saya mau nyebut subhanallah da teu nanaon jero hate teh nya subhanallah teh lamun salah rakaat gitu. Jadi 5 beliau teh baca Al-Baqarah yang alladzien anu fa'ilam taf'alu walang taf'alu fattaqun nar eta emot keneh nu kaduana ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam nu katiluna syahrul ramadan nu kaopatna uhilla lakum lailatas syiyam tah nu kalimana wala taqulu amwalakum bainakum bil batil teh jadi 5 abdi emot pas salam saya tanya ke jamaah yang di samping saya 5-nya nyacan ustad asal 5 bener da ana menghitung tina hafalan Qur'anna gitu. Rob, namanya 5. Oh, nah atuh lain dibejaan cenah. Mun aya napan ngabejaan. Ya cenah karena tadi 5 cenah bapak-bapak ibu 5 cenah gitu. Nya atuh cenah ayeuna tinggal 2 deui berarti. Jadi itu formasi baru 4 5 2. Formasi Persib teman. Persib gitu kan formasinya 4 5 2 ya. 11 kan tuh pemain sepak bola kan 11. Ya. Pas tuh formasi Persib. Striker 2 di tengah 5. Kemudian berikutnya hadis Hudzaifah. Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi lailatin min Ramadan. Saya pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat terjemahnya di halaman berikutnya. Pada malam bulan Ramadan. Faqama yusolli, beliau sholat. Falamma kabbara qala Allahu akbar dzul malakut wal jabarut wal kibriya wal azamah. Ya iftitahna Allahu akbar dzul malakut wal jabarut wal kibriya wal azamah ya. Terus tidinya baca Al-Baqarah sudah Al-Fatihah Al-Baqarah terus Al-Baqarah tsumma An-Nisa kemudian surat An-Nisa tsumma Ali Imran kemudian surat Ali Imran. Kalau di hadis riwayat Muslimah saya cenah ikuti Nabi terus cenah baca dalam hati saya kata Hudzaifah semoga saja udah 100 ayat mah cenah ruku henteu disambung terus sugan cenah ruku di ayat 200 henteu cenah sambung nepikeun ka beres Al-Baqarah kata Hudzaifah dalam hati sugan cenah ruku jiga ibu-ibu pan sakitunya sing ruku mun ngimaman perada panjang teh sing ruku cenah gitu ari pek teh cenah ngadon disambung ka An-Nisa nya geus beres An-Nisa sugan teh cenah dek ruku ngadon mundur deui kana Ali Imran. Ya, ini jadi dalil boleh urutan surat dilabrak bisi imam hilap geus qul huwallahu ahad langsung An-Nas geus An-Nas surat Al-Falaq teu kudu subhanallah. Subhanallah cenah salah urutan enggak apa-apa ya. Kalau urutan surat enggak berurutan enggak apa-apa. Kalau urutan ayat wajib berurutan. Kenapa? Karena ayat diturunkannya berurutan. Kalau surat diturunkannya tidak berurutan ya. Dan ini jadi dalil boleh dalam satu rakaat 3 surat ya, 3 surat. Bapak-bapak malah eta we kulhu palak binnas 3 surat.
Kemudian la yamurru bi ayati tahwif illa waqwa indaha. Setiap kali lewat ayat yang menakut-nakuti, berhenti dulu, berdoa dulu, ya. Dalam riwayat Muslimah, kalau lewat ayat tentang surga, misalkan innal muttaqina fi jannati wa uyun, lirenlah Nabi teh berdoa dulu, ya. Ngadoana kumaha misalkan Allahumma adkhilna jannatakal uyun. Terus lanjut deh. Akhidina ma atahum rabbum, geus mah panjang jaba loba ngadoa. Wah, geus imam mah cocok di padalarang mah. Cenah geus panjang suratna loba ngadoa cenah dasar nabi. Kalau lewat ayat tentang neraka begitu, ya. Misalkan hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Direneulah nabi teh. Rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana ghurama inna sa'at mustaqarra wa muqama. Kedengaran oleh satu. Keras, enggak terlalu keras. Kemudian lanjut lagi, ya. Nabi islawal yauma bima kuntum takfurun gitu. Jadi sambil baca Quran dalam sholat malam itu sambil berdoa. Ini sunnah, ini boleh, ya, boleh diamalkan khususnya di Baitur Rahman. Ini kalangan khawas kan, bapak-bapak ibu-ibu khawas, eksekutif, ya. Kemudian ruku, yaqulu subhana rabbiyal azim mithla ma kana qaiman. Maca subhana rabbiyal azim lamanya seperti lama berdiri. Tadi sabara ayat Al-Baqarah, An-Nisa jeung Ali Imran. Al-Baqarah 200 salahnya jejegeunnya. Bisi can turun sadayana harita 200, Ali Imran 200, An-Nisa 100 salah jejegeun 500. Berarti subhana rabbiyal azimna kirang langkung ratusan, ya, meskipun tidak persis sama. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Ini jadi dalil tasbih dalam ruku dan nanti juga termasuk sujud itu tidak ada batasan, ya, tidak ada batasan. Boleh 10, boleh 20, boleh 30. Para ulama menjelaskan demikian, ya. Kemudian summa rafa'a ra'sahu faqala sami'allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu mithla ma kana qaiman. Terus saya bolak-balik. Rabbana lakal hamdu, Rabbana lakal hamdu, Rabbana lakal hamdu. Terus lami deh. Kurang lebih sama dengan berdirinya. Kemudian sujud membaca subhana rabbiyal a'la. Lama lagi kayak tadi. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Kunaonnya Rasul geus dihampura dosana menikitunya. Dalam hadis lain kan kata Nabi, saya ingin bersyukur. Ya, ari urang mah kurang syukur. Jadi kurang syukur, jadi sholatnya yang tereh, ya. Padahal kalau kita ingat nikmat Allah yang Allah berikan, ini siga bapak ngatur nuhunkeun ke seseorang yang betul-betul sudah berjasa, oh terus atur nuhun. Nah Rasul itu begitu, ya, ngatur nuhunkeun ka Allahna sampai sholatnya lama, syukur, ya. Maka kata Allah kepada keluarga Nabi Daud, i'malu ala Dawud syukra wa qalilum min ibadiyas syakur, gitu kan. Hei keluarga Daud, amalkan syukur dan sedikit sekali hambaku yang betul-betul bersyukur. Bagaimana syukur yang diamalkan oleh Nabi Daud? Saum Daud dan sholat Daud. Sholat Daud itu sholat malam setengah malam. Syukur, ya. Hai bapak ibu kumaha syukurna, nah, itu jadi muhasabah buat kita semua. Kemudian Rabbik firlinya demikian juga dan terus, ya. Dalam riwayat lain disebutkan beliau sholatnya hanya 4 rakaat, kaburu datang Bilal. Walau alam nih witirnya kemungkinan diawalkan, ya. Atau 4 rakaat ya cukup bu. Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran sabaraha juz ya? 5 juz
4 halaman. Seger, jag-jag, siga tos goes. Kemudian di hadis yang lainnya dari Abu Dzar, sumna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Ramadan. Kami saum bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Falam yakum bina syai'an minasyahri. Beliau tidak sholat malam bersama kami 1 malam pun di bulan itu, hatta baqiya sab'un, sehingga tersisa 7 hari lagi. Berarti tanggal sabaraha? 23 nya, 23 atau 24. Karena diganjil ya. Sisa 7 hari lagi ya, tanggal 23 Ramadan. Faqoma bina hatta dhahaba thuluthul lail. Lalu Rasul sholat tarawih bersama kami hingga 1/3 malam. Ya di mana Abu Dzar tahu? Karena Abu Dzar selalu hadir di masjid. Jadi Abu Dzar termasuk yang suka sholat tarawih di masjid, tapi Nabi nggak hadir. Kalau Nabi nggak hadir gimana? Itu sholat masing-masing. Ada yang berkelompok, ada yang sendiri, ada yang berdua, masing-masing. Taunya nanti di hadis zaman Umar, ya nanti ada hadisnya kita bahas di Sahih Bukhari. Jadi sesudah Nabi yang tadi tengah malam, lalu sahabat ikut sampai 3 malam kan? Cek Nabi teh baralik. Nanti diwajibkan kamu nggak mampu, diwajibkan berjamaah. Sholat malam kamu nggak mampu. Nah sejak saat itu Nabi nggak keluar lagi. Ya, nah keluarnya begini, sewaktu-waktu. Tapi para sahabat ada di masjid, masing-masing. Yang ini nanti oleh Umar bin Khattab daripada masing-masing hijikeun atuh, ya. Iya bid'ah numpang hadena teh gitu kan, kata Umar bin Khattab. Masih sebetulnya kata Ibnu Hajar bukan bid'ah, karena sudah pernah diamalkan zaman Nabi. Maksudnya ini terobosan yang bagus, ya. Nah, di malam 23 Nabi sholat malam sampai 1/3 malam. 1/3 malam itu jam 10 lah. Ya. Di jam 7 sampai jam 10. Falamma kanatis sadisah, di malam yang ke-6, lam yakum bina, Nabi tidak sholat bersama kami. Falamma kanatil khamisah, nah di malam yang ke-5, tadi ke-6 teh 6 yang tersisa, berarti tanggal 24. Tadi malam yang ke-5 berarti tanggal 25, ya. Qoma bina hatta dhahaba syatrul lail. Rasul mengimami kami sampai setengah malam. Berarti tapi jam sebaraha? Jam 12. Tanggal berapa? Tanggal 25. Fakultu ya Rasulullah lau nafaltana qiyama hadhil lail. Rasul, seandainya saja Anda sunatkan untuk kami sholat pada malam ini semalaman, pamang atau cenah Rasul habakeun we cenah nya nepikeun ka subuh cenah. Qala innar rajula idza shalla ma'al imam hatta yansurifa husibalahu qiyamul lailah. Kata Nabi, seseorang kalau sholat berjamaah bersama imam sampai selesai itu pasti dihitung sholat malam semalaman. Ini yang kata Ibnu Hajar termasuk ulama yang semadzhab, sholat tarawih di masjid ada lebih baiknya, bukan terbaik, ada lebih baiknya. Apa lebih baiknya? Karena berjamaah. Kalau sholat malam berjamaah itu dihitungnya semalam suntuk. Jadi sahabat mah di bawah setengah malam protesna naon Bu? Kirang kene lami teh. Lamun urangnya sholat sampai setengah malam protes lami teuing kirang teuing lami teuing, beda sakedik dunya. Jadi urangnya sahabat teh kaimanana beda sakedik. Sami protesna nya, sami protesna. Qala falamma kanatir rabi'ah, di malam keempat, maksudnya malam 26, lam yakum, beliau tidak sholat malam bersama kami.
Falamma kanati tsalitsah, nah di malam yang ketiga terakhir, maksudnya malam 27, jama'a ahlahu wa nisa'ahu, Nabi mengumpulkan keluarganya, istri-istrinya kabeh anak incuna dikerik ke masjid. Wanas tatangga kabeh diajak ka masjid tanggal 27. Faqama bina hatta khoshina an yafutanal falah. Rasul sholat malam bersama kami sampai kami takut tidak sempat makan sahur. Berarti tanggal 27 sampai jam berapa nih? Sampai jam 3:30 sampai jam 4. Ya. Ini yang jadi mazhab jumhur bahwa Lailatul Qadar itu kemungkinan besar, bukan pasti, kemungkinan besar tanggal 27 ya. Mantak di tatangga-tatangga orang di Nahdien tanggal 27 mah wah aheng we duka di Padalarang ya. Di situ Aksan mah tanggal 27 teh sadayan ibu-ibu teh kamar masjid. Ibu-ibu pinuh dugikeun ka teras-teras di masjid-masjid Nahdien teh. Nah cenah usah ada apal pun usah itikafnya laporan ti nu meuli sangkoneng. Jadi kan beli nasi kuning jam 3 setengah 3, jam 3 mah terus pinuh setengah 3 baru dak teh. Kecuali kalau ada yang nganter ya, kalau nggak ada beli nasi kuning wah cenah usah di Masjid Al-Fatah, Masjid Al-Fajar. Di jam 1 teh digugahkeun ku Pak Hajina. Garugah ayeuna tanggal 27 Lailatul Qadar gugah cenah gitu. Di jam 12 cenah teh geus gogorowokan. Salat Lailatul Qadar nya. Teuing naon salat Lailatul Qadar? Salat we. Nah itu sampai Janari ibu cenah usah ka luar gitu. Penuh cenah. Cuma satu malam ya. Tapi di malam gajinya suka dibangunkan juga, cuma nggak penuh. Yang penuhnya tanggal 27 mah ku Pak Haji nate 27 yuk Lailatul Qadar gitu. Madak ngalabring ke masjid teh. Itu di Nahdien di situ Aksan ya. Kalau di Persisnya 10 malam alhamdulillah anu 10 malam henteu. Itu menunjukkan bahwa Rasul sholat tarawih di zaman beliau itu tidak tiap malam ya. Dan di tahun ini kebetulan Nabi sholat tarawihnya 3 saja, 23, 25 dan 27. Sisanya Nabi nggak sholat tarawih. Tapi kalau Nabi tidak sholat tarawih lain artinya tidak sholat tarawih di rumah ya. Maksud tidak sholat tarawih itu tidak sholat tarawih berjamaah, tapi pasti sholat tarawih di rumah. Nabi kan tiap malam. Sekarang kita lihat tarawih salaf di zaman sahabat. Ini hadis riwayat Bukhari. Wallati yanamuna anha afdalu minallati yaqumun yuridu akhirul lail wa kana an-nasu yaqumuna awwalah. Ini pernyataan Umar bin Khattab ketika beliau mengumpulkan jamaah tarawih. Cek Umar teh ini cenah daripada sewang-sewangan begini udah disatukan imamnya Ubay bin Ka'ab ya, Ubay bin Ka'ab. Tapi Umar sendiri tidak ikut berjamaah tarawih. Ketika ditanya kenapa, kata Umar, yang tidur sekarang lebih baik daripada yang sholat kalau dia bermaksud ingin sholat akhir malam. Itu kita jadi rumus Pak Bu, kalau Bapak Ibu ingin ahli sholat malam di akhir malam, tidurnya harus awal malam. Berlakukan jam malam, saya pernah tulis kan di Buletin At-Taubah judulnya berlakukan jam malam. Nah jam malam tehnya kumaha darurat militer jam malam, bada isya teu meunang kaluar imah gitu. Dan Nabi begitu, Nabi itu yakrohu an-nauma qablahu wal haditha ba'dahu. Dalam hadis Abu Barzah, membenci tidur sebelum isya dan ngobrol ba'da isya. Umar sendiri kalau keluar masjid menemukan orang yang sedang ngobrol, asamaran awalal lail wa nauman akhirahu, bari tenggeulan teh ku Umar. Umar itu konsisten. Ngobrol si ayeuna awal peuting ke akhir peuting sarare harees balik gitu. Tak parulan. Dan Umar ketika ditanya oleh Nabi, kamu sholat malam kapan? Saya akhir malam.
ke Abu Bakar, kamu sholat malam kapan? Saya awal malam. Kata Nabi ke Abu Bakar, akhadha hadza bil hadar, ke Umar akhadha hadza bil hazam. Nah ini macam Abu Bakar hati-hati, kalau Umar kuat ya, jadi selalu akhir malam. Makanya ketika Umar mengumpulkan jamaah, kenapa cenah anda nggak ikut? Yang tidur sekarang, da Umar mau kemana-mana, dek sare cenah gitu. Lebih baik daripada yang sholat akhir malam ya. Meski saat itu mayoritas di zaman Umar sahabat sholatnya di awal malam. Jadi sholat tarawih awal malam mayoritas itu sudah ada zaman dulu. Bagaimana sekarang? Ya kalau memang bisa akhir malam seperti biasa lama, tentu lebih baik karena di hadisnya begitu kata Nabi kan. Ya, sholat akhir malam itu masyhudah wa dzalika afdol. Tapi kan faktanya hari ini bapak-bapak ibu-ibu mun di akhir malam beratnya. Berat udang bang mah. Jabar Ramadan mah berat pabalit jeung sahur ya. Maka dari itu ya tentu lebih baik sholatnya di awal malam. Komo Ustad banyak. Nah, pan jadwal tarawih. Kemudian Anis Sa'ib bin Yazid annahu qol amara Umar bin Al-Khattab Ubay bin Ka'b wa Tamiman ad-Dari. Ini dalam Muwatta Malik. Umar bin Khattab memerintah Ubay bin Ka'ab dan Tamim ad-Dari, dua imam tarawih, an yaquma linnas bi ihda asyrata rakaatan. Salat tarawih sebanyak 11 rakaat. Wa qad kana al-qari'u yaqra bil mi'in. Imam membaca surat yang ayatnya sekitar 100. 100 teh lamun standar Al-Baqarah berarti berapa lembar itu? 8 lembar, 16 halaman. Kalau standar An-Naba berarti 100 teh nya An-Naji'at teh An-Naba jeung Abasa ya, berapa? 3 lembar. Sarokaat. Sarokaat 3 lembar berarti 10 rakaat 30 lembar, 1 juz setengah ya. Hatta kana 1 juz setengah 3 juz ya. Hatta kunna na'tamidu 'alal isi min tulil qiyam, sampai kami bersandar pada tongkat saking lamanya berdiri. Nah ini boleh berarti sholat sambil bersandar, mun ayeuna kanu kursi. Nabi sendiri kan di hadis Aisyah yang di sini kebetulan enggak saya tulis ya, yang Nabi sholatnya sampai bengkak-bengkak kakinya. Itu kata Aisyah ketika Nabi kathru alaihillahmu sudah mulai gemuk ya, jadi Nabi ketika menjelang tuanya gemuk ya sunah mah lintuh memeh maot teh. Soalnya abdi anu ngeuretik usah cenah Nabi ge lintuh nya, lintuh ke geus kolot nya, ngorakene mah langsing we heula aja. Jadi saya juga masih ingat ya Bu Dede almarhum Kausar Ahmad Najib, Ustad teh cenah kapukur mah alit jiga Ustad Nasruddin cenah. Nah cenah ayeuna meuni ageng kieu Ustad cenah teu bareurat cenah. Bu Dede kan selalu mengajarkan jangan nama berat badan. Jabar Seramat itu sederhana sunah Nabi Bu, pan Nabi ge cenah kasepuhkeun nama lintuh. Jadi Nabi ketika sudah agak berat badannya kata Aisyah sholatnya sambil duduk dan tetap lama. Nanti kalau mau ruku Nabi berdiri, jadi rukunya sambil berdiri, sujud, udah beres sujud duduk lagi, baca lama. Nanti mau berdiri, mau ruku berdiri dulu, ruku i'tidalnya sambil berdiri. So itu hadisnya riwayat Muslim. Ya. Ini yang saya sering tekankan bahwa meski sudah tua, sudah capek, standar lama sholat malam itu lebar tong dikirangan. Karena nikmatnya di bacaan Quran yang lamanya, warattilil Qur'ana tartila. Itu nikmatnya di sana sholat malam. Kalaupun capek sambil duduk, ya sambil duduk, mau pakai kursi, mau pakai bangku, mau pakai bantalnya, boleh silakan. Asal tong bari ngagoler we. Nah. Peureuh mah tong bari ngagoler mah. Bahaya. Wa ma kunna nansarifu illa fi furu'il fajri, dan kami tidak selesai sholat kecuali menjelang fajar.
Jadi kalau tadi mulai dari setengah malam berarti sampai sahur ya. Kemudian Abu Utsman An-Nahdi ini dalam Al-Baihaqi, da'a Umar bin Al-Khattab bi thalathi qurra. Umar bin Khattab memanggil 3 qurra, 3 hafid ya. Istilah al-qari itu al-hafid ayeuna mah. Al-hafid mah dulu bukan al-hafid ayeuna, al-hafid dulu itu yang hafal 9 kitab hadis. Ayeuna mah kakara beres 30 juz disebut al-hafid balaga. Sehingga al-hafid Ibnu Hajar, al-hafid Ibnu Katsir itu hafal minimal 9 kitab hadis plus rawi-rawina. Ya, urang mamatan teu apa rawi komu, hayang disebut al-hafid. Istilahnya yang hafal Quran itu bukan al-hafid tapi al-qari atau qurra. Ya. Ai di urang mah qurra nu tukang ngaji alus. Ini banyak penyelewengan istilah nih. Fastaqra'ahum, lalu Umar menyuruh mereka membaca. Sok cenah kamu baca. Kamu baca. Ternyata yang pertama bacanya cepat. Yang kedua sedang, yang ketiga hanca gitu macanannya. Bismillahirrahmanirrahim. Geus dibere ieu mah ibu-ibu kesal. Ih, cenah meni lila. Bismillah nawa ge meni panjang cenah. Aya nu cepet bismillahirrahmanirrahim. Nah, ieu cenah nya ibu teh langsung we ngadengeun nu gancang mah. Lalu fa'amaro asra'ahum qira'atan an yaqra'a linnas 30 ayat. Imam yang bacanya cepat kata Umar kamu baca 30 ayat dalam satu rakaat. Ya, 30 ayat. Standar Al-Baqarah kan 2 lembar. Ya, 4 halaman. Napikeun ka ayat wa idz qala rabbuka linnas lil malaikati ini ja'ilum fil ardi khalifah itu kan 30 ayat itu 2 lembar ya, 4 halaman. Wa amara awsatahum an yaqra khamsan wa isrin, tanu macana sedang 25 ayat. Wa amara abta'ahum an yaqra linnasi isrina ayat, yang bacanya lambat 20 ayat. Ya nu macana santri mah 30 ayat. Nu macana ustad 20 ayat ya. Kebetulan di situ aksan ustadna macana barurat ya. Nya da geus barurat beureun awakna. Termasuk saya kalau mengimami yang 1 juz beres tuh jam 9:04 tuh paling cepat. Mun ku santri jam 8 kurang saparapat geus beres. Ya. Komo kupun anak mah, geus imam favorit teh pokona mah. Nah, bacana gancang. Jadi 1 juz itu jam 9 kurang seperempat kalau sama santri udah beres. Gara rancang macara jeung lagamna ngadareunaheun. Ya, gara raul. Hari nu geus kolot mah teh gara raul lagamna. Hari macana hanca da guru na Ustad Wali da tuh kudu hanca. Jadi we kalem majana. Nah itu sampai dibeda-bedakan oleh Umar bin Khattab. Nih kamu 20 ayat dah kamu macana lama macana nya. Ya nu gancang 30 ayat. Jadi artinya ini kalau ngukur 20 ayat berarti standar 20 ayat. Mun 20 ayat standarna anaba nu pararonok berarti ya 1 halaman. Ya. Jadi lamun 10 rakaat teh 10 halaman. Kemudian dalam riwayat lain kata Hasan, anna Umar bin Al-Khattab amara Ubayyan radhiyallahu an fa ammahum fi Ramadan. Umar bin Khattab memerintahkan Ubay untuk menjadi imam pada bulan Ramadan. Fakanu yanamuna rubu'al lail. Mereka tidur dulu 1/4 malam, wa yakumuna rubu'ai, lalu salat setengah malam, wa yansarifuna bi rubu'in li sahurihim wa hawaijihim, dan 1/4 malamnya lagi untuk sahur dan keperluan lainnya. Nah, jadi setengah malamnya buat salat malam, ya bulan Ramadan ya. Setengah malamnya lagi buat sahur dan istirahat. Jadi lamun 8-nya dihitung. Tos isya teh 2 jam tidur sampai jam 10 dibangunkan. Jam 10 sampai jam 2 sholat. Nah jam 2 kesananya sahur. Ini di zaman Umar bin Khattab. Ya, taraweh itu gitu. Ya. Kemudian kata Abdullah bin Abi Bakar, putranya Abu Bakar, sami'tu abi yaqul, ayahku berkata,
di zaman Abu Bakar, kunna nansarifu, ini riwayat Imam Malik, fi Ramadan, kami selesai sholat malam pada bulan Ramadan. Ini yang saya bahas hadis-hadis sholat malam bulan Ramadannya. Kan kalau bulan biasa mah nggak ada sholat berjamaah di masjid, nggak ada. Bulan biasa mah masing-masing di rumah. Tapi khusus Ramadan ini ada berjamaah di masjid. Fanastajilul khodam bit'am makhofatal fajri. Kalau selesai sholat malam Ramadan, kami bersegera menemui pembantu penyedia makanan karena takut datang fajar. Berarti sholatnya sampai sahur. Ya. Kemudian di zaman tabi'in, kata Al-A'raj, wa kanal qari yaqra'u suratal Baqarah fi 8 rakaat. Imam sholat membaca surat Al-Baqarah dalam 8 rakaat. 2 juz setengah di 8 rakaatkeun. Berarti sarakaatna setengah juz sebenarnya. Atau saparapat juz. Fa idza qama bi fitnatai asyrata rakaatan ra'an nasu annahu qad khaffafa. Jika ia membaca Al-Baqarah dalam 12 rakaat, orang-orang merasa lebih ringan. Jadi ukuran ringan nate bukan di kurangan bacaannya, tapi ditambah rakaat. Itu penjelasan para ulama kenapa di zaman sahabat sudah ada yang tarawih 23. Ngarah leuwih hampang. Jadi bukan di kurangan bacaannya, tapi ditambah rakaat. Sok ayeuna lamun sajuz 10 rakaat berarti kan 1 rakaatnya 2 halaman. Ya. Tapi kalau 1 juz 20 rakaat jika di Masjidil Haram, 1 rakaatnya 1 halaman, lebih ringan. Ya, di Masjidil Haram begitu kan. Ini yang hendak kita ambil bukan nambah rakaatnya, tapi betapa konsistennya salaf dalam sholat tarawih yang lama. Jadi keur dikurangan teh teu dikurangan bacaan, cuma ditambah rakaat. Jadi lebih banyak salam, lebih banyak duduk. Bacaanna mah teu dikurangan. Lalu kata Abu Raja al-Utaridi, ya'tuni, mereka mendatangiku, fayahmiluni ka'anni kufah, menilaiku orang lemah, hatta yadu'uni fi maqamil imam, sehingga menunjukku sebagai imam. Fa'aqra'u bihim 30 ayat, maka aku membaca dalam imam mereka itu 30 ayat. Wa ahsabuhu qad qala 40 ayat fi kulli raqatin, dan terkadang 40 rakaat dalam setiap rakaat, yakni fi Ramadan, yakni pada bulan Ramadan. Jadi sarakaatna teh 30 sampai 40 ayat. Kemudian kata Umar bin Al-Mundhir, kuntu aqumulin nas fi zamani Abdullah ibn Zubair, fakunna naqra'u bi 50 ayat fi kulli raq'ah. Kami membaca 50 ayat dalam setiap rakaat. Wa amara Umar bin Abdul Aziz al-Qurra fi Ramadan an yaqra'u fi kulli raq'atin 10 ayat. Minimalnya membaca 10 ayat gitu. Ini hadis-hadisnya masih banyak ya, silakan dibaca saja. Intinya, nah dari hadis-hadis ini apa yang ditekankan oleh Aisyah, fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Udah nggak usah dibahas lagi lama dan bagusnya sholat malam Rasulullah SAW. Nah, yang ingin saya tekankan nih buat bapak-bapak dan ibu-ibu agar beralih dari kelas ekonomi ke kelas eksekutif, ya, perpanjanglah sedikit. Jadi saya kemarin Jumatan di Masjid Ustadz undang, ngobrol, Ustadz cenah da lain salah jamaah. Sholat tarawih pondok teh, nah apa haji teh? Salah satu, salah Ustadz cenah gitu. Nah salah Ustadz, ya coba mun Ustadna panjang dah jamaah mau bisa protes. Ustadna ada dabongan cenah beureun teu arapal. Bari gitu Pak Haji teh gitu. Sok cenah da jamaah mah mun panjang cenah Ustad, ieu cenah pilih-pilih teh kunaon? Ieu Ustad ieu panjang, Ustad itu henteu matak cenah Ustad anu ya, salah satu pejabat di PD karunya teu dijadwal di mana-mana cenah di Batu Nunggalna. Nah, da cenah lila cenah gitu. Sama itu kasusnya seperti bapak saya.
Bapak saya itu kalau ngimaman tarawih di zaman abdi alit sajam. Ya. Tamun abdi sajam setengah. Mirip-mirip lah. Ya. Entah di masjid sana sajam. Itu pada nggak mau. Ai pun bapak baik embung mah. Ya, tinggal sholat aja cenah gitu. Sholat di nuludah itu jadi makmum baikna bebas gitu. Dan itu puntennya sok diobrolkeun kalau luar tim masjid mau cenah ustaz panjang-panjang teuing. Bocah teh nah aya namanya kalau tuh cenah tuang ramo saquran juga mau dibaca cenah gitu. Nepikeun ka kitu. Bakat ku kesal dan gitu. Jawab pun bapak mah macana hanca gitu laku hanca ti abdi. Ya. Nah, tapi kalau sudah dibiasakan udah biasa. Bapak saya memang di Ataubah paling di Ataubah sudah biasa panjang. Ya. Bahkan bapak mertua saya ketika awal-awal menikah lagi kan ibu mertua meninggal. Cenah teu ngeunaheun salat di masjid itu mah pondok wae cenah gitu. Jadi bagi bapak ibu ya jamaah khawas di Padalarang ini harus sudah menuntut mubalik mun aya nu ngimaman tarawih setengah jam teh protes. Naon kitu teu rame setengah jam. Minimal sajam. Siap Bu? Itu bisa dah cenah capek nyawi satu berarti level khawasna engke deui we. Minimal kita ajarkan lah ya, diajarkan ke anak-anak. Ini soalnya kenikmatan sholat malam itu nanti mempengaruhinya ke hati ya, ke syahwat. Ketika seseorang menikmati sholat malam berarti mengurangi syahwat. Matakan di ayat wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila kadituna inna haula yuhibbunal ajilah. Mengerem nafsu dunia, syahwat dunia itu salah satunya sholat malam yang lama. Di urang naon cenah sholat tarawih anggur nafsu dunia gede kaakhirnakeun beuki sumangat lebaran lain lu sumangat Ramadan. Nya da eta dina sholat tarawih ge hayang tereh beres wae atuh. Hayang gancang wae. Jadi dirubahlah para ribu dan ini saya yakin bisa ya. Saya yakin bisa di beberapa daerah bisa, di Ciamis bisa, di Magetan bisa ya. Di Ambon ada. Masa di daerah-daerah lain banyak yang itu sudah jadi jamaah khawas, ini di Padalarang jamaah Quran Sunnah piraku nggak bisa. Keun bae tong dugi ka 2 jam oge nya minimal sajam. Terlebih kan di sekarang Bapak Ibu ini ada mahat tahfidnya lebar lamun teu kasalurkeun santri-santri urang aya pesantren ya. Saya juga di situasi begitu ieu lebar. Santri mualimin sanawiyah we geus halus ngimamana piraku teu dimanfaatkeun kaderisasi. Makanya alhamdulillah paham. Jeung da bararetah soalna barudakna ngajina ngeunaheun. Mun ustadna teu ngeunaheun. Di bahasa zaman teh cenah ku barudak ngeunaheun. Ya, sampai saya tanya menuju awal-awal dulu. Awal-awal da santri ngimaman, saya tanya ketua DKM, kan ketua RT. Kumaha teh respon masyarakat? Coba diobrol ge di kantor RW ge. Tah cenah di Ataubah ngarunaunnya cenah imamna lilagi sigana moal karasa lila cenah gitu. Ca abdi nya, "So atuh ka ditu tarawih," cenah gitu. Aya tuh cenah tarawih itu we cenah ngadon mujina we engko tarawih nemen teh cenah gitu. Nah, ini mudah-mudahan lah ya setidaknya salah satu bentuk ikhtiar dari kita meningkatkan sedikit kualitas sholat malam. Terlebih sudah banyak anak-anak kita yang sudah bagus hafalan Qur'annya, ngaji Qur'annya. Bisi bapak ibu abot abdi ge ngimaman ka mana-mana ayeuna mesti nyepun anak, meuteung nyepun anak santri saha we senang imaman we da leuwih enakeun abdi mah bagian ceramah we gitu. Sakitu nu tiasa kapiatur hapunten kana sagala kakiranganana mangga bila aya pertarosan nyanggakeun mangga. Oh nya kedah kitu nya. Jadi bapak cekap ngiring nu 8 rakaatna ke witirna misah berarti atanapi ngiring witir engke ngantosan ngaroko heula di luar nya. Pas witir tang ngiring gitu. Eta
Mohon pami di masjid abdi mah sanes nu rakaat kedua teh salamun qaulam min rabbir rahim amtazul yauma ayyuhal mujrimun Allahu akbar gitu. Dua ayat teh eta. Jadi kadang kulhu ayat kedua teh rakaat kedua teh kadang eta yasin eta dua ayat duka naon da beuti pilih nu eta. Salamun qaulam min rabbir rahim. Jadi abdi ge apal ti alit teh naon oh yasin. Apal dua ayat we baheula. Gara-gara sok dibaca di masjid tatanggi gitu. Mohon ta eta Pak, jadi sok da moal nikmat Bapak tos biasa salat di Masjid Persis nu rada panjang nya kan saponok-ponokna di Persis mah moal ponok juga di Batur. Terus ana salat di Masjid Batur terek udah teu enakeun. Nya. Matak mending melarian ka dieu we Pak ka Baitur Rahman. Nya. Oh tapi Ibu ngayakeun berarti di ditu nya. Di aula atau di masjid nya, di bumi. Aya deui nu sanes? Mangga Ustaz. Sekedap Pak Haji. Upami sujud sawi mah pan langkung teuing rakaat, kirang teuing rakaat. Eta mah kan masih ngepas. Matak abdi teh pas profesor naik nyakeun we kitu najuratu ijtihad teh gitu. Da teu nanaon 4, 5 atanapi 6 engke kadituna hiji gitu. Teu nanaon formasina. Matak teu di eta ngan pas salam Prof nembe teh 5 gitu. Nah atuh lain ngebajaan tadi cun gitu. Pameng teh emut-emutna geus ngadeg teh pameng teh gitu. Oh, nyangga satu, berarti tinggal 2 deui cenah gitu. Jadi 452. Nya teu kedah sujud sawi kumargi kan teu kirang rakaat, teu langkung rakaat, ngorobah formasi nya. Asalna 4-4-3, strikerna 3, anu jadi strikerna 2. 4-5-2. Mangga Pak Haji. Betul Pak Haji, tidak semua orang beriman sudah level tatakun. Atau ada tatakun, cuma kan tatakun itu bertingkat-tingkat, ya. Inna akramakum indallahi atqakum, berarti ada yang paling takwa, ada yang di bawah paling takwa, ada yang di bawahnya lagi, ada yang di bawahnya lagi. Saya yakin seyakin-yakinnya Bapak Ibu yang ada di sini semuanya sudah bertakwa. Dalam untuk bertakwa mah piraku ngajinya mending lari ke Kota Baru ya. Ku ngaji ge geus takwa, cuma kadar ketakwaannya itu yang harus selalu terus ditingkatkan di bulan Ramadan khususnya, yaitu dengan amal-amal tadi ya, cing tarawehna, salat malamna. Saya kan tadi bilang di pengantar Bapak Ibu ini sudah ekonomi sudah premium, tinggal naik ke Pertamax turbo ngarah seret gitu ta ya, ngarah eksekutif. Ini sudah bagus ya. Tarawih kita dibanding punten tarawih tatangan 23 kan tereh nu 23 nya dibanding 11 ya. Beres nate gitu. Itu kita udah lebih bagus. Cuma tentu kita nggak boleh berhenti di satu titik ya. Kita harus terus naik lagi. Meskipun anu nerekel naik tehnya aya anu lambat, penting kita semua sepakat harus naik. Kemudian apa kriterianya? Tentu banyak. Salah satunya ketakutan itu ditandakan dengan ketika kita mendengar Quran. Eta mendengar imam sholat tarawih. Nah dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imanan. Ketika imam tarawih baca surat ngarasa dicas teh hate teh nikmat, asa seger gitu. Semakin lama bacaan Quran semakin nikmat. Atawa justru kukulutus tah eta berarti can tatakun belum sempurna. Karena kan kata
Allah lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khasyam mutasaddian min khasyatillah, gunung batu wae ya, kan gunung di Arab mah gunung batu. Gunung batu wae kalau diberikan Quran bergetar. Nah, ari urang tengah getar-getar acan. Berarti leuwih heuras tibatan gunung batu gitu. Itu salah satu kriterianya. Makanya ini harus dilatih ya, dilatih bagaimana kita menikmati bacaan salat malam. Karena kan waratilil Qur'ana tartila, menikmati bacaan yang asyaddu wat wa mukila, yang nyaman di hati, enak membacanya ya, nyaman membacanya, aqwa mukila itu di salat malam. Di selama kita belum menikmati itu, kita jangan merasa puas, harus terus ditingkatkan. Nah, Ramadan ini salah satunya. Iraha deui sok latihannya da salat malam hese hudangna. Jadi ini Ramadan ini latihan. Saya rasakan begitu sejak kecil ya. Jadi dengan ditingkatkan kualitas Ramadan nambah itu ya. Dan saya yakin bapak-bapak ibu juga banyak yang begitu. Cuma yang enggak terlalu banyak mungkin. Nah, semoga dengan ini jadi lebih banyak lagi gitu, yang meningkat keimanannya. Cekap lahnya. Oh jadi mangga. Itu berlaku melihat kondisi makmum itu di sholat isya. Hadisnya itu Nabi sendiri di sholat subuh nggak pernah mengimami pendek. Nabi baca surat Al-Mu'minun sampai hampir tamat ya, sholat subuh. Nabi baca surat As-Sajdah 3 halaman 1 rakaat ya. Jadi itu konteksnya di sholat isya, di mana sahabat ada yang mau ngasih minum untanya, ada yang mau tidur ya, harus diperhatikan. Tapi kalau dalam sholat malam jamaahnya harus mengkondisikan, kalau tidak kuat duduk, kalau tidak kuat duduk berarti jangan ikut ya, misah sendiri. Itu standarnya begitu. Tapi kalau sholat wajib maghrib, isya, duhur, asar, imam menyesuaikan dengan kondisi makmum. Ini mah kan kaitannya khusus tarawih, khusus sholat malam. Kalau sholat malam nggak ada satu ayat pun yang menyebutkan pendek, semuanya lailang tawila ana al-lail. Jadi kita yang menyesuaikan dengan sholat malam. Contohnya tadi Nabi mengubah sholatnya dari berdiri jadi duduk begitu. Dan yang asep aja sholat malam mereka mana tuh? Cing mereka mana sholat malam? Yang asep tuh cuma mau tidur aja kan? Ya. Termasuk taraweh mereka mana besok terus taraweh? Nggak ada kan? Nggak ada kegiatan. Persib udah beres. Piala Dunia digeser, dah apalen ya. Digeser Piala Dunia oke. Cekaplahnya anu aya pertarosan deui tiasa pribadi kapayun. Aku lo qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hatur nuhun ka Ustaz kana urayanana, mudah-mudahan sadarana tiasa ngamalkeun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perkawis qiyamul lail sarta dipasihan kekuatan oge kanikmatan nalika ngalaksanakeun qiyamul lail sesuai tuntunan Allah katu Rasulna. Para sering saya pengenten kajian dinten ayeuna ngaturkeun nuhun ka Ustaz kana kasupinganana oge ka ikhwati iman sadayana nada disihapunten tina sagala kakirangan oge ka tidak nyamanana. Mudah-mudahan kapoin tiasa langkung saya. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.